Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kari Idrisya, NIM H1A19134. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Sistem diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen yang saling berhubungan. Konsep pendekatan sistem. Ada yang konsepnya terpusat atau pemerintah pusat, merupakan subsistem pemerintahan nasional, dan desa dan kelurahan, pemerintahan desa dan kelurahan merupakan subsistem pemerintahan daerah. Ada juga Pemda, pemerintahan daerah, merupakan subsistem pemerintahan pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sistem pemerintahan, yaitu ada 3. Sistem parlementer. Menurut Syafi'i, sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Jadi kekuasaan parlemen lebih besar daripada eksekutif. Dalam sistem ini, Dewan Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem presidensial. Menurut Syafi'i, sistem ini memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet atau Dewan Menteri. Oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorialisme, maka diperlukan check and balance atau antara lembaga tinggi negara. Inilah yang kemudian disebut dengan checking power with power. Selanjutnya ada sistem campuran. Sistem campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri utama. Yang pertama adalah menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Selanjutnya, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Sistem referendum. Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan 2 cara, yaitu referendum dan usul inisiatif rakyat. Referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen, atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat. 3 macam referendum. Yang pertama, referendum obligator, referendum wajib, di mana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen dan telah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Yang kedua, ada referendum fakultatif, suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan. Beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Yang ketiga, ada referendum konsultatif, referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.